Di bidang ada di bidang perikanan, kolam, ada tanaman pangan, sawah, ada perkebunan, dan ada juga hortikultura dan palawija. Peternakan. Iya, Sebetulnya peternakan. memang unit-unit usaha yang ada di BUMDes kami ini memang permintaan dari masyarakat itu sebetulnya, Pak. Jadi keinginan masyarakat. Iya. Insya Allah saya tidak ada batasan dalam melayani masyarakat, Pak. Oh. 24 jam boleh Bapak tanya dengan para kades saya. Jam berapapun saya dibutuhkan, insya Allah saya Iya. ada. Coba Pak Kades ceritakan bagaimana pengembangan desa ini ke depan dari mulai sekarang sampai ke yang akan datang. Itu kami bermusyawarah, dulunya kan ada Pak aturan adat. Kami dulu sekali setahun bertanam padi ini. Karena ada aturan adat kami 6 bulan melepas, 6 bulan mengurung. Ternak nih Pak, ternak kerbau itu kalau sudah panen padi dilepas ke sawah. Setelah itu kami musyawarah, dicabut aturan itu, disahkan oleh pemangku adat lagi, dan kami mulailah bertanam padi dengan pola ilmu dari BPP kami, Kecamatan Benai. Kami ikuti itu, bagaimana ilmunya kami terapkan di pertanian. Alhamdulillah sekarang baru tercapai 5 kali dalam 2 tahun. Itu yang baru tercapai. Dan di situ kami meminta kepada adik-adik kami, pemuda kami, tolong fungsikan BUMDes untuk menampung hasil pertanian yang ada di desa kita. Dan alhamdulillah berjalannya 2 tahun, BUMDes ini bukan lagi menampung, menyelamatkan kontrol harga beras kita di tingkat desa kita saja, tapi lebih meluas ke tingkat kecamatan. Sudah bisa membantu fungsi dari harga beras, menstabilkan harga beras di Kecamatan Benai. Dan alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada Kadis Tanaman Pangan Kabupaten dan Tanaman Pangan Provinsi yang telah selalu mendorong kami untuk tercapainya niat kita ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita dapat bantuan gilingan padi, alat panen, dan bantuan pupuk dan benih untuk petani kita. Mudah-mudahan dengan support pemerintah kabupaten dan provinsi, pertanian di Kecamatan Benai lebih maju gitu Pak. Dan BUMDes kami mempunyai kegiatan usaha yang selalu berkaitan. Kami mendirikan peternakan dengan mengejar pupuk urin dan pupuk kompos. Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Dan unit usaha lainnya beriling, perdagangan beras itu sudah mulai berjalan. Dan pasarnya ada kami pasarkan di kecamatan dan ada sebagian kami kirim ke kota Pekanbaru melalui relasi-relasi dagang kita. Nah, ini contoh gabah yang pada hari ini yang sudah mulai petani menjual gabah, bukan menjual beras lagi ke BUMDes. Udah bisa dia menjual gabah. BUMDes lah yang menampung gabah dari petani kita, dan petani kita bisa segera mungkin bertanam lagi gitu. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kami mohon support selalu dari pemerintahan, baik kecamatan, kabupaten, dan provinsi selalu mendorong kami untuk lebih maju, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Baik, kesempatan ini kami akan sapa ini dengan Ibu Camat Kecamatan Benai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu apa kami? Ibu Okstaria Dewi Gusin. Ini luar biasa Ibu nih. Seorang ibu yang menjadi camat di desa di Kecamatan Benai ini, Kabupaten Kuansing. Sudah berapa lama Bu jadi camat? Saya sudah 2 tahun. Sudah 2 setengah, tahun. Pak. Oh, 2 tahun setengah. Sebelum camat jadi apa Bu? Saya sekcam di kantor camat Oh, Benai juga, Pak. sekcam. Luar biasa Ibu. Ini sudah pengalaman dari sekcam jadi camatnya. Sebentar jadi bupati Kuansing. Insya Allah. Siap Bu? Jika Allah berkehendak, Pak. Amin, amin. Di Kecamatan Benai ini berapa desa Bu yang Ibu urus ini?
di Kecamatan Benai ada 15 desa dan 1 kelurahan, Pak. Oh. Dan istimewanya, Pak, Desa Tebing Tinggi ini adalah desa kelahiran saya juga, Pak. Ini kampung Ibu tinggal saya. di sini juga. Camat Benainya hari ini adalah asli putri daerah Kecamatan Kecamatan. Benai, Pak. Jadi Khususnya Tebing Tinggi. iya, jadi Ibu tahu betul seluk-beluk desa ini ya. Insya Allah, Kecamatan ini 15 desa yang Ibu tangani. Pak. Siap, insya Cuma Allah. tentu bermacam-macam lah corak desa itu, Bu ya. Iya, Pak. Dalam Ibu. Tantangan Ibu berat juga ya 15 desa. Berarti 15 kepala desa dan lurah Iya, yang Ibu kendalikan dalam pemerintahan Ibu. iya. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Semoga sukses. Amin. Kemudian Terima kasih, Pak. bersama saja ini khusus dengan Kepala Desa Tebing Tinggi. Tebing Tinggi. Assalamualaikum Pak Kepala Desa. Waalaikumsalam, Dok. Siapa nama Pak? Andresman, Dok. Andresman. Sudah berapa lama Ibu Andres menjadi Kepala Desa Tebing Tinggi ini? 2,5 tahun, Pak. 2,5 tahun ya. Berjalan. Sebelumnya jadi apa? Ketua Sebelumnya Pemuda. jadi apa? Hah? Ketua Pemuda Desa. Ketua Pemuda. Iya. Oh, mantap tidak. Ketua Pemuda menjadi Kepala Desa. Iya. Berarti Pak Darisman ya sebagai Kepala Desa Tebing Tinggi ini apa yang menjadi harapan Bapak atau visi Bapak dalam menjadi Kepala Desa ini? Ya, saya memang waktu pemilihan diusung, diminta oleh pemuda yang waktu itu saya menjabat selaku Ketua Pemuda untuk kedepannya memimpin desa, kan itu harapan, Pak. Iya. Nah, dari situ saya berpemikiran desa kami ini berpotensi di bidang pertanian dan perkebunan karena punya lahan. Nah, dari situ saya mulai bergerak itu di bidang pertanian, Bidang pertanian ya. terutama tanaman pangan. Nah, yang kedua baru bergerak di bidang perkebunan. Ya, gitu ya. Jadi Bapak memang sudah bercita-cita kalau menjadi kepala desa, saya akan mengembangkan desa ini menuju desa yang betul-betul mandiri melalui tanaman pangan ya. Tanaman pangan. Karena potensi desa ini cukup besar ya dalam segi pertanian. Iya, betul, Pak. Oh, luar biasa. Baik, terima kasih. Kemudian ini adik siapa namanya? Andi, Pak. Andi menjadi Direktur Badan Usaha Milik Desa, Iya. Bondes ya. Iya, Sudah berapa lama jadi direktur ini? baru 8 bulan ini, Pak. Oh, bulan baru. Iya. Itu dipilih melalui Musyawarah. Salah. musyawarah. Di tahap pertama pencalonan, kemudian seleksi, kemudian setelah seleksi habis itu ditetapkan melalui musyawarah. Wah gitu, Musyawarah seleksi desa, ya. Melalui musyawarah desa. Iya, Pak. Oh, desa ya. Nah, tapi sebelum itu sudah aktif dalam bidang usaha-usaha di desa nih. Sebelumnya saya juga mengelola salah satu unitnya saja, Pak. Oh, Di bidang jadi peternakan, ikut. ya. Jadi Iya. pengembangan Bundes ini, saudara juga sudah membuka usaha mengolah usaha yang ada di desa juga ya. Iya, Dan bidang apa? di bidang peternakannya dulu, Pak. Peternakan. Iya, Oh, luar biasa. Latar belakang pendidikan di mana? saya lulusan peternakan UIN Suska, Pak. Oh, peternakan. Iya, Oh, sarjana masuk desa nih ya. Ini luar biasa ini. Seorang sarjana peternakan balik ke desa bisa mengembangkan desa. Ini yang kita perlukan. Jangan tamat sekolah menganggur, enggak? Iya. Ini yang kita perlukan. Berarti seorang anak desa yang betul-betul peduli dengan desanya. Dia menuntut ilmu, lalu dia balik, kemudian dia menjadi pelaku pengembangan usaha di desanya. Luar biasa. Ya. Baik, saudara sekalian, demikianlah kita perkenalkan para perangkat pemerintah desa ini dan masuk Ibu Camat dan juga Ibu Kepala Desanya dan juga dari Bundesnya. Baik, saya ulang kembali kepada Ibu Camat. Ibu Camat mengendalikan 15 desa ya di Kecamatan Benai ini, Bu ya. Apa masalah yang Ibu hadapi, Bu, dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan? Alhamdulillah, Pak, selama saya menjabat sebagai camat, saya punya 15 orang kades yang memang super tangguh. 15 kades. Iya, 15 kades. Ini sebelumnya kita juga ada melaksanakan kegiatan panen raya di Desa Tebing Tinggi.
kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini Bapak Gubernur telah menunjuk Kecamatan Bena itu salah satu klaster Riau Bertani. Oh, Iya, jadi Ibu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur ya? Iya Pak, Siapa nama Gubernur kita? Pak Samsuar Pak. Pak Samsuar. Iya, Cukup iya. peduli Bu ya Iya Pak. dengan pembangunan desa. Alhamdulillah. Ya, lalu? Jadi melalui perhatian-perhatian khusus dari Bapak Gubernur melalui dinas-dinas terkait, saya selalu support para kades ini Pak. Jangan sampai perhatian dari pemerintah ini kita sia-siakan begitu saja, dan kita kembali melihat hadirnya para kades ini, kita pemerintah ini untuk apa? Untuk apa? Jadi ya. berapa jiwa penduduk kita yang menaruh harapan yang sangat tinggi terhadap para pemimpinnya, lalu kita tidak mungkin berpangku tangan saja kan, tidak Pak? maksimal kita Tidak berbuat maksimal. ya. Jadi apa yang telah diperbuat oleh para kades di Kecamatan Bena ini luar biasa Pak. Para kades di Kecamatan Bena ini memiliki potensi dan kompetensi yang sangat luar biasa bagi saya. Masing-masing desa itu memiliki ciri khas dalam kepemimpinannya masing-masing. Dalam sektor pertanian, saya selalu sebut para kades saya ini selalu bersaing lah dalam kemajuan pertanian ini, jadi Pak. Ibu mengharapkan kepada semua kepala desa yang ada di Kecamatan Bena ini berkompetitif, bersaing ya, berkompetisi untuk untuk meningkatkan membawa harum nama baik Kecamatan Bena sehingga di Riau ini baik di nasional itu Kecamatan Bena itu dikenal ya. Alhamdulillah kita juga di Kecamatan Bena Pak ada desa yang sudah mengirim benih keluar daerah, dan terutama harapan kita di sektor pertanian ini, kalau yang dulunya kita banyak membeli beras dari luar daerah, alhamdulillah sekarang surplus. Iya, surplus Pak. Surplus beras Bulog ya. meminta stok beras kita. Hebat. Desa Simandola, dan sekarang Desa Tebing Tinggi, alhamdulillah diperhatikan juga oleh Provinsi Riau. Untuk itu saya menaruh harapan besar juga Pak kepada para kades. Baik Bu, jadi baik. Jadi Ibu di desa Tebing Tinggi ini nampak Bu ya. Kemudian desa-desa lain bagaimana Ibu mengembangkan itu lagi? Potensi yang Ibu katakan Ibu akan melakukan supaya desa itu belum berlomba ya untuk meningkatkan apanya. Nah, apa lagi Ibu hadapi desa-desa yang lain tuh kira yang punya potensi yang Ibu arahkan nanti? Cuma ada beberapa kendala Pak. Ini kendala yang saya minta tadi ya. Kendala itu kekeringan lahan, seperti mungkin kita harus tambah sumur bor untuk kering lahan itu maksudnya dalam segi apanya Bu? Dalam persediaan airnya Pak. Air ya. Jika musim kemarau tiba, ada beberapa desa yang mengalami kekeringan seperti desa Simandola ya Pak, desa Pulau Ingu. Ini mungkin akan kita tambah lagi lah untuk pengairannya Pak. Pengairannya ya. Kita ajukan kembali. Tapi irigasi kita jalan Bu. Jalan Pak, tapi masih kurang. Kurang ya, terlalu musim kemarau tadi itu Ibu bilang ya. Musim kemarau. Kering ya. Gitu. Tak bisa diusahakan tadah hujan atau samping irigasi juga tadah hujan juga disiapkan. Iya Pak. Ada juga ya? Ada Pak. Ada ya. Jadi itu kendala Bu ya. Kendala. Itu dari segi pertanian yang lain gitu juga. Pengembangan usaha cuma ini saja Pak. Itu ya. Sejauh ini. Oh itu ya. Kalau dari bantuan baik itu Alsintan sudah cukup ya Pak. Alhamdulillah. Oh cukup ya. Bagus luar biasa. Baik, itu dalam segi pengembangan usaha. Kemudian dari segi pemerintahan, apa Ibu kendala Ibu hadapi sekarang di Kecamatan Bena ini? Di segi pemerintahan menurut saya. Kalau dari pemerintahan, koordinasi kita berjalan baik ya. Baik Pak. Seperti kalau ada kegiatan atau kendala-kendala yang ditemui oleh para kades itu dilaporkan dengan cepat, sehingga ini koordinasi kita ke pemerintah daerah kabupaten dan selanjutnya ke daerah provinsi itu sangat cepat tanggap. Kalau pelayanan pada masyarakat perlu ini perlu itu tidak ada kendala juga Insya Allah tidak ada Pak. Tak ada ya. Sejauh ini kita transparan dan para kades memang
sudah memenuhi segala ini, Oh, sangat sigap untuk melihat iya, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Pokoknya gitu. Ibu terbantu dengan kepala desa, Terbantu Bu. sekali, Pak. Aduh, senang lah Ibu ya. Ya tak ada masalah Bu, karena sudah diselesaikan dari bawah Bu Iya, ya. Pak, benar. Oh, luar biasa Bu. Alhamdulillah. Oh, terima kasih Bu, terima kasih. Kemudian Pak Kades, Pak apa? Aan Pak panggilan. Pak An, Pak Desa Tebing Tinggi ini, semenjak Bapak tadi terpilih kepala desa, kemudian Bapak mengarahkan visi Bapak untuk mengembangkan apa namanya di bidang pertanian itu ya. Kemudian bagaimana pengelolaan Bapak terhadap pemerintahan desa itu Pak, sehingga desa itu betul-betul memiliki kompetensi Bapak sebagai desa itu dapat bekerja sama dengan semua aparat desa, karyawan di kantor desa Bapak. Ya memang dari awal bergerak kita merubah karakter masyarakat awalnya kan Pak. Itu kan berat. Alhamdulillah dalam 2 tahun sangat-sangat maju perubahannya, sangat-sangat baik perubahannya. Gitu ya. Jadi saya bisa alhamdulillah antara kelompok tani tanaman padi, kelompok tani perkebunan, kelompok tani perikanan itu sudah bisa duduk bersama seiring sejalan bagaimana majunya seluruh usaha masyarakat yang ada di Desa Tebing Tinggi. Oh gitu ya. Alhamdulillah Pak bisa duduk bersama, dipecahkan bersama apa permasalahan, apa bantuan yang bisa disalurkan. Nah, itu kami pecahkan duduk bersama. Iya betul. Alhamdulillah itu berjalan. Betul, bagus, bagus. Nah, sekarang ini Pak ya, kepala desa itu kan dalam memimpin desa ini kan tidak ada kendala masalah keuangan Pak Ya, ya. benar Pak. Jumlah penduduk desa Pak itu berapa? Jiwanya 1879. 479 jiwa ya. Iya. Jadi kakaknya? Kakaknya 486. Kemudian dari 86 itu potensi yang Bapak arahkan kepada masyarakat itu apa? Di bidang perikanan, kolam, ada tanaman pangan, sawah, ada perkebunan, dan ada juga hortikultura dan palawija. Peternakan. Iya, peternakan ada sapi, ada kambing yang sudah berjalan gitu. Oh itu ya. Kemudian dalam segi pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar. Iya, sesuai dengan aturan penggunaan dana desa. Kita dalam pengelolaan harus transparan. Iya. Seluruhnya harus kita putuskan dengan musyawarah. Iya. Untuk apa kegunaan dana desa harus melalui keputusan musyawarah. Hasil mufakat lah yang paling tertinggi untuk menentukan arah kemana dana desa disalurkan. Luar biasa Bapak ya. Jadi betul-betul Bapak ini mempunyai satu pemikiran ya, bagaimana desa ini betul-betul berjalan dengan tertib, proses administrasinya lancar, kemudian pengelolaan keuangan cukup bagus Pak ya. Jadi Pak Kepala Desa ini betul-betul orang yang punya pemikiran yang sangat produktif lah ya. Jangan tadi dikatakan dana desa yang masuk di desa kita tuh disalahgunakan. Iya benar Pak. Baik Pak Kades, kemudian juga Pak Kades sebagai kepala desa ini, kedepannya apa yang harapan Pak Kades lagi? Tentu tak cukup hanya ini saja Pak Kades. Iya. Tentu ada terobosan lain Pak Kades yang akan lakukan apa kira-kira? Kedepannya kami punya kendala di perikanan Pak. Di perikanan itu desa kami juga desa tertua Bu Camat ya. Yang untuk pertamanya budidaya ikan nila. Sekarang ini kami ngirim pasarnya ke Inhu. Indragiri apanya itu kirim? Ikan segar Pak. Ikan segar? Iya, pakai dari kantong. Desa kita ini? Dari desa kita, dan adik-adik kita, pemuda-pemuda kita itu jadi pedagang ikan nila. Yang diperkirakan satu malam itu berkisar 3-4 ton dia. Yang berangkat ke Inhu. Menjual. Itu udah bisa mengejar kecamatan lain, membantu pasar di kecamatan lain. Yang bergerak dagang itu pemuda kita sini, Tebing Tinggi. Gitu. Nah, jadi kalau bisa ke depan itu kami berpemikiran bukan pasarnya segar lagi, bagaimana bisa produk lain ikan ini kita jadikan makanan atau apa. Itu cita-cita ke depannya Pak. Itu ya? Luar biasa, mantap. Nah, baik Kepala Desa ya. Kemudian saya menuju kepada Direktur Bondes. Saya lihat tadi kan potensi desa cukup luar biasa kan.
Kemudian tadi Pak Kades juga sudah mengarahkan adanya pembinaan BUMDes ya, badan usaha milik desa. Sekarang kita lihat di sini sekarang ini dari mulai usaha apa padi ya, Padi, Iya. apa nama tuh perdagangan. enggak bukan kincir ya, apa giling padi ya. Giling padi. Giling padi, kemudian dari padi itu dari gabah menjadi beras, kemudian dari apa nama tuh? Dari apa tadi? Dari apa? Ampasnya. Dari ampasnya diolah lagi Iya. menjadi apa tempat Pakan ternak. pakan ternak. Iya. Kemudian juga apanya itu untuk apa sih? Untuk itik kan untuk Iya, sekam tadi ya. ampas ya. Ampasnya itu untuk apa supaya itik bisa bertelur lah ya lah. Iya. Udah itik kan cukup apalah, cukup produktif lah. Kemudian begitu juga tadi menyangkut masalah bagaimana mengolah beras menjadi kemasan yang merupakan hasil daripada desa Tebing Tinggi ya, kecamatan apa Benai kan. Benai. Dan ini dibuat keluar kan? Iya. Jadi Pak Bondes, sebagai Direktur Bondes, ini kan satu usaha yang sangat diharapkan ya menuju desa yang ini. Nah, karena sekarang Pak Direktur ya sebagai Direktur Bondes ya, Badan Usaha Milik Desa, apa kira-kira yang perlu ditingkatkan pengembangannya usaha-usaha menuju desa yang saya katakan tadi lebih produktif lagi? Sekarang kan cukup bagus ini. Iya, Pak. Enak, dari hilir sampai hulu kan Iya. diusahakan di sini kan. Sebetulnya memang unit-unit usaha yang ada di BUMDes kami ini memang permintaan dari masyarakat itu sebetulnya, Pak. Jadi keinginan masyarakat. Iya. Hmm. Seperti unit usaha perdagangan beras, ya itu terbentuk karena seiring produksi padi di desa kami sudah meningkat. Jadi didirikanlah unit usaha perdagangan beras. Mulai dari pengolahannya dari awal sampai dengan pengemasannya. Dan memang tujuan pasarnya yang paling banyak itu di luar daerah. Kalau di dalam daerah di sini kan rata-rata petani sudah punya beras. Untuk punya beras ya. Jadi hasil beras ini di samping untuk kebutuhan desa sendiri, masyarakat desa juga bisa dibawa keluar. Iya, rata-rata kebanyakan orang perantauan yang asli Kuancing di Pekanbaru yang paling banyak peminatnya ini, Pak. Oh gitu ya. Oh, iya. Berarti disalurkan saja pada orang Kuancing di Pekanbaru ya. Rata-rata kebanyakan peminatnya. Kebanyakan peminatnya. Iya. Itu Peminat ada yang di luar juga ada, apa? Pak. Ada apanya? Agennya ataupun ada penyalurnya? Ada, Pak. Ada ya? Iya. Oh, jadi soal pemasaran tak dipikirkan ya. Cukup tinggal sekarang alhamdulillah malah justru lebih susah cari bahan bakunya daripada cari pasarnya gitu. oh gitu ya. Iya, soalnya kalau sekarang kan apa namanya? Kami yang paling banyak itu memang di Desa Tebing Tinggi. Terkadang kami juga mencari bahan baku ke luar Desa Tebing Tinggi, Pak. Apa tuh bahan bakunya sekarang? Beras tadi itu. Oh, beras sama gabahnya. Oh, diambil dari luar juga ada juga. Iya. Diolah di sini, dikemas di Iya. desa kita nih. Karena permintaan yang tinggi. Karena Oh, ya, permintaan yang tinggi. Nah, lumayan banyak. apa kata mungkin Pak Kades ditingkatkan lagi lahan sawah kita di desa ini? Sudah apa? Sudah habis kewalahan kita lahan. Lahan untuk desa kita juga kita tingkatkan. Yang kedua, kami dari pemerintah Forum Kades Kecamatan Benai Nah, itu juga udah sepakat untuk menambah indeks pertanaman kita. oh. Yang selama ini mungkin 1 kali, minimalnya 2 kali setahun. 2 kali Itu setahun, ya. tiap desa, kadesnya sudah mufakat Iya. untuk iya. menggiat itu, mengisi permintaan pasar tadi, Pak. Oh gitu ya. Jadi bukan desa kita aja lagi, desa tetangga sudah mulai. Iya. Tahun ini udah 9 desa, Bu ya, Bisa ya. yang udah mulai bergerak. Baik, demikian sementara tuan-tuan sekalian, kita rehat dulu ya. Karena perlu ada rehat, karena kita ingin apa dulu lah ya untuk lebih fokus lagi pada detik-detik nanti yang terakhir dalam perjalanan kami. Kita istirahat dulu. Terima kasih. Oke, kita kembali ke Tok Wan Channel dalam podcast kita di Desa Tebing Tinggi ini bersama dengan Ibu Camat Benai, juga Kepala Desa Tebing Tinggi, dan juga dengan
Direktur BUMDes. Kita kembali lagi, Ibu Camat. Ini kita mungkin dalam menjelang kita akhir berbincang-bincang nih, Bu ya. Pak. Kira-kira Ibu, kita ni kan Riau ini kan bagaimana meningkatkan ya pelayanan pemerintah dari mulai provinsi, kabupaten sampai kecamatan ya, perlu memperhatikan secara serius, punya komitmen kepada kepentingan masyarakat daerah kita. Kemudian itu juga bagaimana upaya Pak Ibu Camat mengkoordinasi tadi dengan semua perangkat pemerintah desa untuk menuju desa mandiri itu. Kira-kira pandangan Ibu, apa harapan Ibu? Kemudian Ibu kemuka kendala juga tak apa-apa. Iya. Kemudian mungkin saya sebagai camat, Pak, selama ini kerja begitu berat ini kan, mungkin untuk dana apa masih belum memuaskan, bisa saja Ibu sampaikan, Bu. Kita kan dalam pemerintahan ini ada hak, ada kewajiban, kan? Iya. Silakan, Bu. Iya. Iya. Sejauh ini Pak, alhamdulillah kita itu selalu mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, Tentunya kita dengan turun langsung ke setiap desa, kita lihat potensinya. Kita lihat potensinya, kemudian kita tanya masyarakatnya, Pak, dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu satu minggu tuh berapa kali Ibu turun ke bawah? Jika tidak ada kegiatan di kabupaten, saya setiap hari ke desa. Ke desa ya? Karena 15 desa dan satu kelurahan itu kan rasanya tak cukup bagi saya untuk 2 kali saja atau 3 kali gitu. Jadi Ibu ini full, Bu ya, Ibu Camat ini. Seperti Jadi kapan Ibu ngurus rumah tangga nih? ya walaupun camatnya perempuan tapi harus strong juga, Pak. Strong juga ya? Harus ya, wajib. Kalau tidak begitu apa lagi yang harus kita persembahkan, Pak, untuk masyarakat. Saya asli Kecamatan Benai. Oh, jadi Ibu ini betul-betul sebagai camat memang sudah menyerahkan semua pemikiran Ibu ya, kekuatan yang ada Ibu miliki untuk mengurus masyarakat di Kecamatan Benai ini. Insya Allah, Pak. 24 Berapa jam Ibu di apa nih dalam urusan pemerintahan ini? Dari mulai tadi itu Ibu, ya kalau ada pertemuan di Bupati, pergi kemudian juga sebagai kota ada kegiatan, saya akan turun ke desa. Itu berapa jam Ibu bekerja di kantor camat? Saya awal dilantik sebagai camat, saya sudah komitmen dengan terutama suami saya dan keluarga saya. Insya Allah saya tidak ada batasan dalam melayani masyarakat, Pak. 24 jam boleh Bapak tanya dengan para kades saya. Jam berapapun saya dibutuhkan, insya Allah saya hadir ya. Insya Allah saya hadir. Luar biasa Ibu. Dalam keadaan sehat, Pak. Iya, kena itu Ibu sehat. Insya Allah. Enggak, tak termenung. Orang yang tak sehat tu orang menung, tak ada kerja itu sehat tak sehat tu. Tapi kalau tu gesit dia, lincah, kreatif, itu pasti sehat dia lah. Insya Allah. Nampaknya Ibu sehat betul. Insya Jadi suami tak ada masalah, tak marah dia. Suami sangat mendukung, Pak. Mendukung ya. Luar biasa ya. Kadang suami saya juga ikut mendampingi saya dalam kegiatan Desa. Kegiatan yang ada di desa. Kadang kalau jam malam itu saya ada panggilan dinas turun ke desa. Insya Allah suami juga suami mendamping ya. Iyalah, ya, luar biasa. Baik Bu, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan Ibu. Kemudian Pak Kades, ini kan kita ini kan Pak Kades ya, desa-desa ini kan di daerah kita di Riau ini kan ya, masih banyak desa yang saya tertinggal ya. Nah kalau desa itu maju, desa itu berkembang dan BUMDes-nya berjalan dengan baik, sebagaimana dikatakan tadi BUMDes itu menuju desa apa namanya, desa desa mandiri, menuju masyarakat sejahtera. Nah, kalau masyarakat sejahtera berarti kemiskinan tak ada lagi kan? Nah daerah kita kan kemiskinan itu masih ada. Nah, apakah di desa kita ini masih ada masyarakat miskin lagi tak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang dikategorikan miskin, yang susah makan itu, yang susah untuk sekolah itu, insya Allah tidak ada lagi, Pak. Tak ada lagi? Iya. Yang hidup lebih mewah ya belum. Tapi ya? untuk kehidupan normal, sandang, pangan, pendidikannya alhamdulillah sudah terpenuhi. Gitu. Terpenuhi sini ya? Iya. Kemudian kalau Bapak bisa memperhitungkan berapa pendapatan masyarakat desa kita per bulan? Rata-rata
kita perhitungkan 2,5 yang paling dasar ya Pak. 2.500.000 paling dasar. Paling dasar ya. Iya. Itu yang 2 juta semua apa usaha mereka? Yaitu jadi buruh tani Pak. Tani. Oh, buruh tani. Tapi dia tak punya sawah ya? Ya mungkin dia ada sebagian di persawahan, Hmm. ada sebagian di bidang perkebunan. Hmm. Ada sawit, ada karet. Itu Ada ya. rata-rata untuk sekolah, untuk makan, Hmm. rumah, bayar listrik itu. Alhamdulillah, nggak ada lah Pak yang apa namanya teriak Hmm. lampu nggak mati, nggak ada beli pulsa listrik itu Oh, nggak. nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada selama ini. Oh itu ya? Ya. Kebutuhan listrik cukup? Cukup, Ya, tak terganggu? tak terganggu. Oh itu ya. Jadi artinya desa ini betul-betul sudah bisa menjadi dikatakan desa yang sudah sejahtera lah ya. Alhamdulillah. Karena paling rendah pendapatan desa itu, masyarakat desa itu 2,5 juta ya. Iya, Dan kebutuhan mereka kan tak begitu banyak kan. iya, Ikan mereka bisa ternak sendiri kan, bisa apa sendiri. Kemudian sayur apa mereka bisa apa sendiri kan ya. Nah, maka kita galakkan Pak di bidang palawija kerja kelompok. Palawija. Jadi dia tak beli lagi kangkung, Oh iya, tak kangkung. tak beli lagi bayam. Jadi Iya. gizi Oh, anak gitu bisa diambil dari Dari kebun apa, kelompoknya. kelompok ya. Ah, Ah itu Ini yang tiap dusun sudah ada Pak kebun palawijanya. sudah ada ya. Ya. Luar biasa. Kemudian Pak Direktur Bundes, ini kan berat juga ya mengendalikan usaha ini kan ya. Iya. Iya. Apa harapan Pak Direktur Bundes ini menuju desa mandiri dan masyarakat sejahtera? Tentu dari hasil usaha-usaha yang dilakukan itu dampaknya bagi kepentingan masyarakat juga tuh kan? Iya Pak. Ya enggak? Harapannya terutama antusias masyarakat ini Pak yang paling utama. Itu utama Iya. ya. Karena memang apa namanya itu jalannya usaha itu kan dari kegiatan masyarakat di sehari-hari ini Pak. Nah, kemudian sekarang kan usaha kami ada 6 unit di bidang peternakan, perdagangan beras, beriling, kemudian ada depot air minum, kemudian tahun ini baru diserahkan kepada kami kebun desa, pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes. Oh, kebun desa. Iya. Apa itu isi kebunnya? Sawit Pak. Oh, sawit. Iya. Berapa hektar? 4,8 hektar. Hektar. Iya. Itu penghasilannya sudah. Kalau sekarang masih apa namanya itu untuk kebutuhan dia sendiri dulu Pak. Dari mana? Kebutuhan dari mana? Maksudnya itu hasilnya itu masih diputarkan untuk pupuknya, perawatannya. Oh gitu perawatannya. Oh. Itu dikelola oleh BUMDes. Iya. Oh, nanti uang ini dijadikan untuk apa ya? Sebagai perputaran modal ya? Perputaran modal. Kemudian untuk pendapatan desa juga ada di situ. Itu diperkirakan 4 hektar tuh kalau betul-betul nanti buahnya sudah betul-betul berhasil, berapa ton penghasilan nanti diperkirakan tuh? Kalau biasanya yang di daerah sini penghasilannya 800 sampai 1 ton sawit per tadi, hektar. sawit itu ya, sawit Iya. dia. Iya. 800 sampai 1 ton per hektar ya Pak. 800 1 ton. Sampai 1 ton per Sampai hektar. 1 ton per hektar ya. Kalau sawit di usia produktifnya gitu Pak. itu ya. Iya. Jadi kalau 8 namanya? 4,8 hektar. 4,8 hektar. Mudah-mudahan tercapai lah 5 3,5 atau 4 ton lah paling Betul. sedikit Nah, ya. sekarang kali berapa harga sekarang? Kalau Hampir. sekarang terakhir kemarin kami nimbang 1.700 Pak. Berapa dapat tuh? Kalau ini sawit ini masih muda ini Pak, masih baru. Tapi belum apa? Masih baru berbuah, belum di usia produktif gitu. Oh, belum. Iya. Tapi udah mulai buah. Udah baru mulai buah. Oh, berarti tinggal lagi Nah, perawatan dan iya, peningkatan pupuk perawatan ya. dan pengolahannya. Oh, luar biasa itu. Itu kalau diperkirakan nanti berapa juta dapat tuh satu kali panen nanti apa ya satu panen lah. Diperkirakan sudah dikekali itu tuh dikekali sekarang tuh berapa? Iya, Berapa kira-kira? Kalau Kalau sudah betul-betul tadi memang di usia produktif kan Produktif, 4 ton sawit. Kalau biasanya sawit harga normal itu di angka 2.000 sampai di angka 3.000 ya. Nah, berarti lebih kurang 8 juta sekali panen, 8 Sekali sampai panen, 12 juta. 15 hari. Iya, sekali Per 2 minggu. per 2 minggu.
Bayang itu modal besar itu kan, itu Iya. bisa diolah lagi ya. Mudah-mudahan saja berhasil. Cuman sekarang kendalanya itu apa namanya? Sekarang kan usahanya sudah banyak, sudah sering ke luar-luar daerah. Cuman armada untuk menyokong usaha ini masih kurang. Armada ya. Iya. Itu tentu kan bisa bisa diusahakan dibeli kan? Iya. Dari perputaran duit yang ada di Bunda itu bisa digunakan untuk inventarisasi kan kendaraan. Betul. Itu sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana mau ke situ dulu Pak, diarahkannya. Baik. Untuk menyokong usaha-usaha yang sudah ada ini. Ya itulah. Biar lebih efektif gitu kan Pak. Lebih efektif lagi ya. Iya. Iya, karena kalau usaha itu berkembang maju, produktif, Iya. dan industrinya berjalan dengan baik, itu dengan sendirinya desa itu akan berkembang dan maju. Dan semua fasilitas yang diperlukan itu sudah tersedia semua kali. Ya enggak? Iya. Jadi obsesi kepala desa direktur utama BUMDes Tebing Tinggi ini apa opsinya? Terakhir saya minta. Kalau apa namanya? Tidak terlalu muluk-muluk sih Pak. Yang penting usaha yang ada sekarang ini lebih ditingkatkan lagi, itu aja sih Pak. Itu ya. Iya. Kalau usaha ini maju, masyarakat menjadi desanya mandiri, masyarakat. Makmur. Itu kan opsi juga itu kan. Iya Pak. Tentu itu opsi Pak Bundes kan. Iya Pak. Saya sebagai kepala direktur BUMDes di kecamatan desa Tebing Tinggi ini menuju desa mandiri, terwujud masyarakat mandiri dan sejahtera. Iya. Ya enggak? Iya Pak. Tentu harapannya ya. Terima kasih Pak Direktur dan begitu juga Pak Kades, Bu Camat. Siap. Kita sudah berbincang-bincang tadi dengan Camat Benai, Kecamatan Benai dan Kepala Desa Tebing Tinggi, juga BUMDesnya yang cukup inovatif, kreatif dalam mengembangkan desanya di Kecamatan Benai ini. Kita mengucapkan selamat kepada Ibu Camat dan Kepala Desa dan begitu juga Direktur BUMDesnya, sehingga desa di Kecamatan Benai ini menuju desa yang mandiri dan terwujudnya masyarakat sejahtera. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.